ada kalanya manusia menggigau pada takdir yang tidak seorang pun mengetahuinya. Namun yang lucu, mereka berusaha untuk terus dan terus menebaknya. Aku lupa menembakkan. Ada suatu hal yang akan membara mereka dalam hatinya secara perlahan, yaitu gengsi, rasa benci, dan insekuritas. Tak lupa elemen terpenting di antaranya, rasa benci akan diri sendiri yang terus meluap dan makin membesar. Ya, walaupun itu tugasku juga sih. Aku ada atas dasar kesadaran manusia. Aku ada sesimpel karena dunia butuh untuk aku ada. Betapa bahagianya aku melihat manusia yang kiat memujiku. Aku lahir bukan sebagai kejahatan. Tidak pun aku lahir sebagai perlindungan. Namaku Ego. Tugasku cukup sederhana. Aku memastikan dunia tetap berjalan walaupun aku ada. Namun terkadang manusia tidak tahan dengan aku karena cukup lucu. Oh iya, aku juga belajar cepat karena manusia terus membandingkan satu sama lain. Apakah aku lebih baik daripada dia maupun dia lebih baik daripada aku? Betapa ironisnya, manusia yang kecil berusaha untuk membandingkan mereka yang lebih besar. Aku juga belajar tampil kuat karena dunia tidak tahan bagi mereka yang rapuh. Mereka yang rapuh akan jatuh terdalam lubang yang bahkan mereka tidak mampu untuk memanjatnya. Namun, kadang aku juga merasa gelisah melihat mereka yang tidak bisa bangkit kembali. Bagaimana dengan nasib mereka ketika takdir berkata, kau miskin, kau tidak bisa, dan kau tidak lebih baik daripada dia. Namun itu hanya terjadi dalam pikiran mereka karena ada aku. Aku juga ingin menyebutkan bahwasannya aku memiliki saudara. Saudaraku ini sedikit beda dari teman pada umumnya ya. Saudaraku ini bertubuh besar dan berpostur tegak. Ia memiliki kepribadian yang sangat aneh. Pada saat orang lain senang tertawa, entah dari mana ia masuk ke dalam ruangan dan menghajar semuanya. Ia membakar mereka dengan habis-habis tanpa ada sisa satu. Hei, marah, ayo kemari. Woi, ada apa kau memanggilku? Aku adalah sang marah.
Tidak ada manusia yang mampu menghadapiku. Semua yang berada di dalam jalanku akan kutebas tanpa ada sisa suatu pun. Ya, seperti itu dia. Ia lahir bukan karena ia dibenci, namun karena aku saung seadanya tak dianggap. Aku tak dihiraukan karena dunia yang terus menuntut, mengatakan kau tidak cukup. Kau hanya orang rendahan dan kau tidak akan pernah bangkit kembali. Karena itulah saudaraku datang dan bekerja sama dengan. Namun ada sesuatu yang kian menjanggal dalam akal pikiranku. Ketika manusia berusaha sekuat tenaganya, mereka menyebutnya motivasi. Padahal menurutku, ia adalah ambisi. Dan tubuh ini menyebutnya lelah. Oh. Hei, Marah, mau kemana kau? Kau lihat, bahkan ia tak segan untuk meninggalkanku karena ia memiliki kemarahan yang membara dalam dirinya. Betapa ironisnya manusia yang terjerumus padanya. Hei. Oh, Marah bukan muncul karena dunia ini membutuhkannya. Namun, karena mungkin manusia tak dapat hidup tanpanya. Bayangkan, dunia tanpa kemarahan. Bukankah ia adalah dunia yang sempurna? Namun, apakah ia mustahil? Sepertinya tidak. Selagi ia masih ada dan berdiri di sana, dunia ini tidak akan pernah sempurna. Namun, ketika membicarakan tentang sempurna, apakah dunia yang sempurna harus dicapai tanpa suatu bercak noda apapun? Sepertinya tidak. Bahkan, apakah dunia membolehkan supaya aku bertanya seperti itu? Masalahnya, aku hidup di zaman yang memuji kecepatan tanpa ada pikiran yang mendalam. Mereka mengetahui bahwa sesuatu dengan kritis dan sesuatu metode yang layak juga konkret adalah sesuatu yang salah. Oleh karena itu, mereka menjerumuskan siapapun yang memiliki pikiran seperti itu. Bahkan mereka juga menindas yang lemah selagi miskin. Mereka berpikir bahwa takdirlah yang mengatakannya, dan mereka tidak akan pernah bangun ke atas kembali. Baiklah, sepertinya aku mulai bisa menerima bahwasannya dunia memang seperti itu. Seadanya saja, dengan aku yang tetap menyertai. Aku
adalah ego. Dan di sini aku harus selalu menang. Marah harus disembunyikan. Kesedihan dianggap lemah. Maka aku terbelah. Separuh bagian dari diriku tersenyum, satu bagian pula menahan giginya akibat sang marah. Namun satu bagian kiat bertanya tanpa ada jawaban satupun, maupun mereka yang berani untuk menjawab. Daripada hal itu, aku telah membawamu melihat dunia dengan kondisi aku ada dan juga saudaraku Umar. Lalu untuk pertama kalinya aku tersadar, mungkinkah aku dengan sifat arogansiku ini akan tersadar ataupun aku memiliki marah dalam diriku. Mungkin sifat marah itu bukanlah marah akan dunia dengan segala noda ini, namun marah karena selama ini aku tidak jujur pada diriku sendiri secara keseluruhan, atau aku yang kiat menipu diriku dengan janji-janji palsu itu. Jika aku melepaskan ego, mungkinkah aku akan kehilangan diriku, maupun aku akan menemukan jati diriku yang sesungguhnya? Dan akankah dunia akan menganggapku aneh